Shalom saudara, terpuji Engkau ya Tuhan yang begitu mengasihi kami sehingga kami boleh meneruskan hidup karunia-Mu pagi hari ini, hari terakhir minggu ini, Sabtu 15 Mei 2021. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita hari ini melalui doa dan kerinduan untuk firman-Nya. Ini kami Tuhan yang rindu di dalam nama-Mu untuk sejenak mendengar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebelum kami meneruskan aktivitas kami hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena hati kami telah rindu untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini yang mau kita jadikan dasar perjumpaan kita, Yohanes 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-11. Berkata, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita pegang dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, firman Tuhan pagi ini menyapa saya dan Anda dengan satu tema perenungan hidup. Ketika rintangan menghadang kehidupan saya dan Anda. Saudara, ketika rintangan menghadang kehidupan kita, tentu punya pengaruh bagi kita. Kadang kita bertanya, kadang kita bingung, tapi mungkin yang dikehendaki Tuhan dan itu yang kita harapkan adalah kita tenang dan kita yakin bahwa ada jalan keluar. Yesus mengajarkan para murid-Nya bahwa dunia pasti akan membenci mereka. Dunia melakukannya karena merasa sedang berbuat hal yang benar, bahkan baik di hadapan Allah. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Hal tersebut saudara dilakukan dunia karena mereka tidak mengenal Yesus maupun Bapa sebagai Allah sejati. Mereka buta rohani dan hanya dapat dicelikkan matanya oleh pekerjaan roh. Yesus menegaskan bahwa pekerjaan Roh Kudus bukan hanya hadir di dalam diri murid-murid yang menolong mereka melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus juga akan menyadarkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jelas sekali diungkapkan dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dosa membutakan mata rohani seseorang. Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani orang tersebut. Selama Yesus di dunia saudara, perlawanan konfrontasinya dengan dunia selalu mengungkapkan kebenaran. Setelah Yesus pergi, Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan kebenaran kepada dunia ini. Melalui kematian Tuhan Yesus, para penguasa dunia dikalahkan.
Hanya setelah penguasa dunia dikalahkan, saudara, dunia akan disadarkan bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang penghakiman Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan ke tengah-tengah orang beriman sejak hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 mengungkapkan itu. Roh Kudus adalah sumber kita untuk bertumbuh ke arah Kristus dan dengan setia mengiring Dia. Oleh kesaksian Roh Kudus dari banyak orang yang membenci pengikut Yesus, pasti saudara, ada orang-orang yang diinsafkan dan diselamatkan. Sekarang ini, tugas pengabaran Injil dan kesaksian pelayanan lebih luas ada di pundak kita, ada di pundak Anda dan saya. Namun, keberhasilan penginjilan kita maupun kontribusi kita untuk menyatakan kebenaran pada dunia ini ada pada kuasa dan otoritas Roh Kudus. Hanya Dia, saudara, yang bisa menginsafkan manusia berdosa akan dosa-dosanya. Yang dituntut dari saya dan Anda adalah kesetiaan dan keberanian untuk menyaksikan semua yang baik, semua yang benar, semua yang tepat, semua yang adil di dalam Kristus, lalu kita membagi-bagikan kepada yang lain. Sehingga satu saat yang Tuhan sendiri tentukan dan nyatakan, semua makhluk di muka bumi ini mengaku takluk di kaki Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, terus berbicara bagi kami, menjadi cermin bagi kami semua, memacu kami untuk tetap semangat dalam hidup ini, di dalam menghadapi tantangan, rintangan, realita yang sering kami alami. Kami jujur Tuhan, kadang seperti itu akan membuat kami bertanya, kebingungan, mungkin juga khawatir. Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan saya dan Anda untuk tetap tegar, bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita, yakni Allah Roh Kudus. Saudara, inilah kami Allah, terpuji Engkau yang begitu mencintai Engkau, lengkapilah kami seperti yang Kau jaminkan dalam kehidupan kami. Karena itu apapun yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami tidak ciut, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami, pegang kaki kami, tangan kami, memantapkan hati kami, menenangkan pikiran kami untuk meneruskan karya yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Bapa, terima kasih segala kebaikan, kasih karunia Allah, kuasa-Mu, sehingga kami mampu meneruskan pekerjaan, karya, usaha, rencana kami. Kami percaya itu Tuhan campur tangan. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua keluarga kami, di mana saja dalam segala keadaan. Tuhan yang menjamin mereka sama seperti Engkau menjamin kami. Engkau menuntun mereka dalam perjalanan dan karya mereka, dalam usaha, dalam rencana-rencananya. Tuhan nyatakan berkat bagi mereka, sehingga kami teduh, kami tenang dalam meneruskan karya hidup yang Tuhan beri, karena Tuhan pertemukan kami di dalam doa dan harapan yang teguh di dalam nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami di dalam keberadaan mereka karena usia. Ada yang masih mampu berinteraksi, ada yang sudah tidak bisa apa-apa. Oh Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kasihi mereka, dan yang mereka secara kontinu dirawat, beri hati yang tulus kepada keluarga yang merawat atau orang-orang khusus yang dipercayakan, agar mereka melakukan itu dengan jujur dan cinta di hadapan Tuhan, lalu membuat orang tua kami boleh bersuka cita dan juga menjadi berkat bagi hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berbeban karena sakit penyakit, ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang istirahat di rumah, ada yang di tempat khusus. Oh Tuhan,
Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka, untuk menyehatkan mereka, untuk memulihkan keadaannya. Sehingga mereka jauh dari keputusasaan. Yakinkan mereka dengan sabar bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kepulihan dalam pergumulan sakit penyakit itu. Tidak ada yang mustahil di dalam kasih sayang dan kuasa Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk mereka yang berduka cita. Kuatkan hatinya, hiburkan Tuhan, tabahkan mereka, mampukan mereka mendapatkan solusi, sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam duka cita itu dan mereka mampu melewatinya. Nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa ya Bapa, bagi mereka juga yang berbahagia hari ini, oleh karena hari ulang tahun dirinya, hari kelahiran mereka, hari ulang tahun pernikahannya, hari yang penuh cerita sukacita. Oh Tuhan, lengkapilah sukacita mereka. Nama Tuhan tidak dilupakan. Engkau yang dipuji dan muliakan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami ini Tuhan, secara menyeluruh, secara luas yang ada di muka bumi ini. Engkau kasih mereka semua. Engkau percaya pemerintah di segala tempat untuk menata kehidupan bersesama. Kami saling mendukung satu dengan yang lain, menjunjung tinggi berbagai kewajiban sebagai warga negara, sehingga apa yang dilakukan pemerintah yang sejalan dengan kehendak Tuhan boleh lancar dan boleh dinikmati bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam beban hidup karena bencana alam, karena persoalan-persoalan hidup yang tak tersebutkan satu persatu. Oh Tuhan, kuatkan mereka, topang mereka, beri mereka pencerahan dalam suasana itu dan jalan keluar dalam pergumulan itu. Nama Tuhan tidak pernah luntur dalam kondisi yang mereka alami. Kami percaya Tuhan menyatakan kehendak bagi mereka. Dan biarlah semua boleh jelas pada saatnya yang Tuhan perkenankan. Seperti usaha-usaha kami memutuskan mata rantai pandemi ini, saling bergandengan tangan dengan seluruh lapisan kehidupan masyarakat dan pemerintah gereja-Mu, sehingga pada saat yang Tuhan perkenankan virus pandemi ini sungguh-sungguh sirna, kehidupan, interaksi kembali normal. Oh Tuhan, termasuk kehidupan jemaat-Mu yang begitu rindu untuk bersekutu di rumah Tuhan secara tenang, secara utuh, secara normal, yang tidak menekan kami lagi. Karena itu Engkau karuniakan kami hari untuk itu, waktu untuk itu, menurut keputusan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua kehidupan hamba-hamba-Mu yang Kau perkenankan dalam melakukan, meneruskan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di ladang-Mu. Engkau menjamin keluarga kami semua Tuhan, agar kami tenang dan dengan sukacita melakukan pelayanan ini. Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.